صل على محمد. Lebih khusyuk, lebih cinta kepada Allah. Dengan penemuan-penemuannya orang-orang yang alim-alim ini kemudian dipraktekkan dalam kehidupannya. Kemudian orang yang alim yang mempraktekkan ilmunya ini disebut dengan ulama. Dengan keilmuannya itu membawa dirinya lebih dekat kepada Allah, itulah ulama. Dokterkah kalian? Ahli hukumkah kalian? Ahli biologikah kalian? Ahli psikologikah kalian? Kalau semua keilmuan itu membawa kepada mendekatkan diri kepada Allah, kalianlah ulama. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihi wa ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المؤلفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuba fi qulubi 'ibadika wa aziza bi 'uyunihim waj'alna wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdul minnat wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa hamalan maqbulan bil layli wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalahum qadimul la
Apakah tidak memerangi kalian kauman nakathu terhadap kaum nakathu yang merusak mereka aimanahum terhadap sumpah-sumpah mereka wahamu dan mempunyai keinginan kuat mereka biikhrajir rasuli untuk mengusir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahum dan mereka bada'ukum menganiaya mereka terhadap kalian awwal marratin pertama kali
mereka yang memulai. Atahzawnahum, apakah takut kalian kepada mereka? Wallahu, maka Allah ahaqqu, lebih berhak, antahzawhu, untuk merasa takut kalian kepadanya. In kuntum mu'minin, jikalau kalian termasuk kelompok orang-orang yang beriman. Jadi pertanyaannya, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum? Ala tuqatiluna, apakah tidak kalian perangi qauman nakathu, suatu kaum yang berbuat kerusakan, berbuat keingkaran, berbuat pengkhianatan, aimanahum, terhadap sumpah mereka sendiri. Wahammu, dan mereka mempunyai keinginan kuat, tujuan yang kuat, bi'ikhrajir rasul, untuk mengusir Rasulullah Muhammad. Jadi dipertanyakan oleh Allah, kenapa kalian tidak memerangi mereka? Kenapa kalian tidak memerangi mereka yang telah berbuat kerusakan, yang telah berbuat pengkhianatan terhadap sumpah mereka sendiri? Siapa ini? Kaum musyrikin. Karena memang sudah tabiatnya. Tabiat karena awalnya dari kebiasaan. Tabiat itu awalnya dari kebiasaan. Kebiasaan itu awalnya coba-coba. Makanya kalau dalam hal yang negatif, hal keburukan, jangan pernah coba-coba. Akhirnya jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, akhirnya jadi tabiat. Kalau sudah jadi tabiat, sulit untuk diobati, sulit untuk dikandani, sulit untuk dinasehati. Sulit kalau sudah menjadi tabiat, kalau sudah mendarah daging. Sifat buruknya terhadap dirinya sulit untuk dinasehati, sulit untuk diobati. Makanya hati-hati dalam hal keburukan apapun, janganlah kita coba-coba ya. Banyak orang terjerat narkoba karena awalnya coba-coba. Banyak orang yang terjerumus dalam dunia gelap karena awalnya coba-coba. Orang minum minuman keras awalnya karena coba-coba. Orang nyabu awalnya coba-coba. Orang berzina awalnya coba-coba. Orang merampok awalnya coba-coba. Orang mencuri awalnya coba-coba. Makanya kita harus berhati-hati
Jangan sampai dalam hal keburukan, kejelekan kita coba ya. Orang musyrik ini sudah menjadi tabiatnya. Setiap mereka bersumpah, mereka rusak sumpah-sumpahnya. Ketika mereka berjanji, mereka rusak janji-janjinya dengan mengingkari. Ketika perjanjian damai disepakati, mereka rusak perjanjian itu. Bahkan mereka wahamu, dan mereka mempunyai keinginan yang kuat bi'ikhrajir rasul, untuk mengusir Rasulullah Muhammad. Padahal Rasulullah Muhammad ini sebagai muqaddimah kebaikan yang dititipkan oleh Allah pada saat itu di kota Mekah. Jadi Rasul ini mulai dari kecil sudah mempunyai kelebihan, ada sifat-sifat yang baik yang menonjol, yaitu kejujurannya. Sampai Kanjeng Nabi, sampai Rasulullah Muhammad ini dijuluki Al-Amin oleh kafir Quraisy pada saat itu. Oleh orang kafir dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya ya. Itulah Rasulullah Muhammad, waktu kecil sampai dewasa dijuluki oleh kafir Quraisy sebagai seorang yang amanah, orang yang jujur, dengan julukan Al-Amin. Sudah diberi muqaddimah, sudah diberi tanda-tanda kelebihan, mulai dari kecil terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan amanahnya, sehingga pada saat itu para pedagang menitipkan pada Kanjeng Nabi dagangannya untuk Kanjeng Nabi memperdagangkan barang dagangannya itu, dan pasti untung karena Kanjeng Nabi orangnya orang jujur. Jadi kalian kalau ingin beruntung harus jujur. Ingin untung dunia akhirat harus jujur, harus lurus, gak boleh belak-belok ya. Lesannya harus lurus. Tandanya kejujuran itu lambang dari keimanan seseorang. Jadi kalau sudah jujur berarti beriman. Kalau tidak jujur berarti tidak beriman. Ingin diusir Rasulullah Muhammad ini dari kota Mekah, ingin diusir. Bahkan mereka itu wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka itu orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu, orang-orang fusaq itu, bada'ukum awwala marrah, yang pertama kali menganiaya kalian. Bada'ukum, penganiayaan terhadap kalian yang dilakukan oleh kafir, yang dilakukan oleh orang musyrik awwala marratin, pertama kali. Makanya jangan jadi pionir dalam kejelekan, jangan jadi pionir dalam keburukan. Hindari, jadilah pionir dalam kebaikan ya. Atasawnahu, apakah kalian takut kepada mereka?
Wahai orang yang beriman, apakah kalian takut kepada mereka? Wallahu ahaqqu, maka Allah lebih berhak an tahsauhu, untuk kalian takuti, ya. In kuntum mu'minin, jikalau kalian termasuk menjadi kalian mukminin, orang-orang yang beriman, kelompok dari orang-orang yang beriman. Jadi pertanyaannya ini menusuk pada hati. Atahsaunahu, apakah kalian takut kepada mereka? Padahal wallahu ahaqqu an tahsauhu, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kalian takuti. Jadi takut pada Allah, inilah tanda-tanda berimannya seseorang. Takut kepada Allah, tandanya orang itu mempunyai ilmu. Karena orang yang beriman, karena orang yang mempunyai ilmu lah yang oleh Allah diangkat derajatnya. Jadi dengan keilmuannya, dengan keimanannya, dia mempunyai khasyah, sifat takut melanggar ketentuan-ketentuannya Allah, takut melanggar syariat-syariatnya Allah. Ada khasyah di dalam hatinya. Khasyah di sini dimaknai adalah kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Dimiliki oleh siapa khasyah ini? Dimiliki oleh para ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah para ulama lah yang mempunyai khasyah, yang mempunyai kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama ini mempunyai ilmunya. Siapa ulama ini? Yang mempunyai ilmu, kemudian ilmunya dipraktekkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ulama pakar dalam agama saja? Bukan. Pakar dalam hal apapun, kemudian bermanfaat di dalam kehidupan kita, itulah ulama. Dokter mempunyai ilmu dalam hal kedokteran, bermanfaat bagi orang lain, ulama. Geologi tentang tanah, gempa, gunung-gunung, atmosfer, perbintangan, bisa mengubah ilmunya itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, ulama. Berarti ilmunya barokah. Jadi ulama itu bukan hanya ahli agama saja, ahli dalam pekerjaannya itu ulama. Yang membuat pekerjaannya, ilmunya itu tambah mendekatkan diri kepada Allah, tambah kecintaannya kepada Allah, itulah ulama. Jadi ulama ini mempunyai ilmu, kemudian mempraktekkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada seorang dokter non-muslim yang meneliti tentang Al-Quran, yang meneliti tentang kehamilan, proses kehamilan mulai dari sperma, kemudian berubah menjadi darah yang kental, kemudian menggantung di dinding rahim,
itu dinamakan alaqah, yang dinamakan alaqatan, mirip seperti lintah. Ternyata di kitab-kitab lainnya, di dalam kitab suci lainnya, tidak ada yang menerangkan seperti itu. Tidak ada keterangan lebih sempurna daripada Al-Quran. Kemudian dokter yang non-muslim itu memutuskan dirinya, mengikrarkan dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk memeluk agama Islam. Itulah ulama. Dengan keilmuannya membawa dirinya lebih mendekat kepada Allah. Itulah ulama. Ahli dalam apapun, ahli dalam hukumnya membawa dirinya untuk lebih dekat kepada Allah. Itulah ulama. Siapa ahli hukum? Pengacara, jaksa, hakim, polisi. Keahliannya, pekerjaannya membawa lebih dekat kepada Allah, lebih taqarrub kepada Allah, hidupnya lebih tawadhu dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah ulama. Peneliti geologi, pertanahan, ada lapisan-lapisan tanah di dalam bumi. Yang menjadi pasaknya adalah gunung-gunung. Baru tahu bahwa itu sudah termaktub, tertulis di dalam Al-Quran. Lebih khusyuk, lebih cinta kepada Allah. Dengan penemuan-penemuannya, orang-orang yang alim-alim ini kemudian dipraktekkan dalam kehidupannya. Kemudian orang yang alim yang mempraktekkan ilmunya ini disebut dengan ulama. Dengan keilmuannya itu membawa dirinya lebih dekat kepada Allah. Itulah ulama. Dokterkah kalian? Ahli hukumkah kalian? Ahli biologikah kalian? Ahli psikologikah kalian? Kalau semua keilmuan itu membawa kepada mendekatkan diri kepada Allah, kalianlah ulama. Terus tingkatkanlah khosnya, tingkatkanlah cinta kepada Allah dengan keilmuannya kalian. Qatiluhum yu'adzibhumullah. Qatiluhum, perangi mereka. Wahai orang-orang yang beriman, qatiluhum, perangi orang-orang musyrik, perangi orang-orang kafir. Yu'adzibhumullah, Allah akan mengadab mereka biaidikum, dengan perantara tangan-tangan kalian. Wa yuhzihim, dan Allah hinakan mereka. Jadi disuruh perangi oleh Allah. Kalau ada orang musyrik, ada orang kafir yang selalu mengingkari, merusak sumpah-sumpah mereka tentang perdamaian yang mereka sepakati, bahkan mempunyai strategi busuk, licik untuk mengusir seseorang, perangi mereka. Untuk membunuh karakter seseorang, perangi mereka. Qatiluhum yu'adzibhumullah, perangi mereka. Dengan kalian memerangi mereka, mengadab mereka, siapa Allah? Biaidikum, perantara tangan-tangan kalian. Wa yuhzihim, dan menghinakan mereka dengan kekalahan. Wa yansurkum, dan Allah menolong kalian, memenangkan kalian alaihim, atas mereka. Wa yasfi suduru qaumin,
wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Wa yasfi sifat menyembuhkan, mengeplongkan sudur dada kalian kaum mukminin, kaum yang beriman. Jadi Allah ini menyembuhkan sudur dada-dada kita, kaum mukminin, kaum yang beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, mengikuti syariat-syariatnya Allah, Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dada kita. Wa yasfi suduru qaumin mu'minin. Syaratnya kita harus beriman. Harus yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Harus beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada utusannya Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Wa yasfi sudura, Allah akan menghapus, Allah akan menyembuhkan, Allah akan mengeplongkan dada kalian dengan cara menyembuhkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dada orang-orang yang beriman. Jadi Allah yang akan menyembuhkan. Kalau di dalam hati kalian yang beriman ada penyakit-penyakit hati, ada penyakit iri, ada penyakit dengki, ada penyakit hasud, ada penyakit ujub, Allah yang akan menyembuhkannya. Syaratnya harus beriman kepada Allah. Bukan hanya menyembuhkannya, akan tetapi wa yuzhib ghaidha qulubihim, Allah akan menghapus ghaidha. Apa ghaidha? Amarah. Allah akan menghapus amarah, dendam, benci, qulubihim, yang berada di dalam hati kalian. Hati mereka orang-orang yang beriman. Disembuhkan penyakitnya, kemudian oleh Allah dihilangkan. Sembuh kemudian hilang, tidak berbekas. Amarahnya dihilangkan, kebenciannya dihilangkan, dendamnya dihilangkan oleh Allah yang ada di dalam hatinya mereka orang-orang yang beriman. Wa yatubullahu, dan menerima taubat siapa Allah, ala may yasha, terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu alimun hakim, dan ingat bahwa Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, dan maha bijaksana. Jadi Allah mengetahui ini teman bertaubat atau tidak, Allah mengetahui. Allah mengetahui ada orang pura-pura taubat karena menginginkan sesuatu hal. Allah mengetahui. Nggak boleh kita membohongi Allah, Kalau sudah membohongi Allah, tandanya tidak beriman. Karena Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, Hakimun, Allah itu maha bijaksana, Apapun yang Allah berikan kepada kita berupa syariat, aturan-aturan, semuanya untuk kebaikan kita manusia. Jangan pernah kita melanggar syariat-syariatnya Allah, karena itu semua untuk kebaikan kita. Wahai orang-orang yang beriman, bersatulah kalian, jangan bercerai-berai. Kalau kita sudah bercerai-berai,
mudah untuk ditunggangi, mudah untuk diprovokasi, sehingga orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya sama-sama bermusuhan, sama-sama membenci satu dengan yang lainnya. Ya, tak boleh kita sampai satu dengan yang lainnya sampai bermusuhan, satu dengan yang lainnya sama-sama membenci. Jangan sampai. Ya. Inilah strategi oleh orang-orang musyrik yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk memecah belah kita umat Islam. Ya. Jangan sampai. Biasa mereka omongannya nggak bisa dipegang, omongannya mencli, ya. Pagi sate, sore tempe, ya. Hati-hati. Udah mulut manis mereka ya seperti itu. Untuk ngambil hati umat Islam, ngomongannya manis, bibirnya manis, perkataannya manis, tapi kenyataannya di balik itu pahit. Jangan sampai kita terperosok kepada kata-kata manis mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sampai mati pun mereka tidak rela kalau kita berada dalam kebenaran. Sampai mati pun mereka tidak rela kalau kita tetap memeluk agama Islam. Sampai mati pun mereka tidak akan rela kalau kita tetap beriman. Pegang itu. Jadi kalau ada non-muslim, orang kafir, orang musyrik ingin memecah kita umat Islam, tandanya orang kafir itu adalah kafir harbi yang perlu kita perangi, yang wajib kita perangi. Yang lebih bahaya lagi, apabila jiwa-jiwa musyrik, jiwa-jiwa kafir, jiwa-jiwa fusak bersemayam di dalam dada kita, bersemayam di dalam hati kita, itu berat. Itu termasuk jihad akbar, itu termasuk perang besar, karena melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Butuh pengorbanan, butuh kesungguh-sungguhan dalam memeranginya. Ya, salah satu cara bangun di tengah malam, di sepertiga malam, bermunajat kepada Allah, sampaikan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah untuk dimenangkan dari sifat-sifat kemusyrikan, sifat-sifat kekafiran, sifat-sifat kefasikan yang ada di dalam dada kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang
penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.